Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama mengenai pengertian pemrograman berorientasi objek atau PBO. PBO ini sendiri adalah paradigma pemrograman yang memodelkan dunia nyata ke dalam bentuk objek. Setiap objek memiliki atribut sebagai data dan metode sebagai perilaku yang saling berkaitan. Dengan menggunakan PBO, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta mudah dikembangkan. Selain itu, kode program dapat digunakan kembali sehingga lebih efisien. Ada beberapa konsep utama dalam PBO. Yang pertama ada kelas sebagai cetakan atau blueprint objek. Yang kedua ada encapsulation untuk melindungi data. Yang ketiga ada inheritance untuk mewariskan data antar kelas. Yang keempat ada polymorphism untuk membuat program lebih fleksibel. PBO banyak digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java, C++, Python, dan PHP. Nah, kita masuk pada slide kedua mengenai konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang memiliki nama sama dengan kelas dan akan dipanggil secara otomatis saat sebuah objek dibuat. Fungsi utama konstruktor adalah untuk menginisialisasi objek dan memberikan nilai awal pada atribut. Ada beberapa ciri-ciri konstruktor, antara lain tidak memiliki return value, dipanggil otomatis saat objek diinstansiasi, dan digunakan untuk memastikan objek siap digunakan. Dengan konstruktor, kita dapat menghindari kesalahan karena atribut belum diberi nilai saat program dijalankan. Nah, ada beberapa jenis konstruktor. Yang pertama ada konstruktor default. Konstruktor default adalah konstruktor tanpa parameter. Konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal standar pada atribut objek. Biasanya dijalankan secara otomatis jika tidak ada konstruktor lain yang dibuat. Yang kedua ada konstruktor parameter, di mana konstruktor berparameter ini adalah konstruktor yang memiliki satu atau lebih parameter. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi nilai atribut sesuai dengan yang diberikan saat objek dibuat. Konstruktor berparameter dapat digunakan ketika kita ingin membuat banyak objek dengan nilai yang relatif berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu destruktor. Destruktor adalah metode khusus dalam pemrograman berorientasi objek yang berfungsi untuk membersihkan dan melepaskan sumber daya objek ketika sudah tidak digunakan. Destruktor berfungsi untuk menutup file, melepaskan memori, menghentikan koneksi, database ataupun jaringan, membersihkan resource lain sebelum objek dihancurkan. Destruktor dipanggil secara otomatis oleh sistem, bukan oleh programmer. Cara kerja destruktor atau garbage collector di Java. Garbage collector di Java berfungsi sebagai pengelola memori yang bekerja secara otomatis untuk menghapus objek yang sudah tidak digunakan lagi. Ketika sebuah objek kehilangan referensinya, GC akan mendeteksi, menandai, dan menghapus objek tersebut dari memori. Lalu merapikan kembali penggunaan memori agar lebih efisien. Proses ini berjalan di latar belakang tanpa perlu campur tangan programmer, sehingga Java tidak memerlukan destruktor manual seperti pada C++. Inisialisasi objek. Inisialisasi objek adalah proses pemberian nilai awal pada atribut saat objek dibuat agar objek siap digunakan. Proses ini biasanya dilakukan melalui konstruktor untuk menghindari nilai kosong dan kesalahan dalam program. Baik, selanjutnya ada UML class diagram. UML class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem berbasis objek, termasuk kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Nah, di diagram ini membantu pengembang memahami rancangan sistem sebelum diimplementasikan ke dalam program. Selanjutnya ada kelebihan. Nah, yang pertama kelebihan pada konstruktor.
yaitu menginisialisasi objek secara otomatis saat dibuat, memastikan objek siap digunakan, serta mengurangi kesalahan akibat nilai awal yang kosong. Lalu ada kelebihan pada destruktor. Yaitu membersihkan sumber daya yang tidak digunakan, mencegah kebocoran memori, serta dipanggil otomatis oleh sistem. Adapun di sini ada kekurangan. Yang pertama itu kekurangan pada konstruktor, yaitu terlalu banyak parameter dapat membuat kode sulit untuk dibaca, serta tidak dapat dipanggil ulang setelah objek dibuat. Nah, kekurangan pada destruktor yaitu waktu pemanggilan tidak selalu dapat diprediksi, serta tidak semua bahasa pemrograman menggunakan destruktor secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan kapan konsep konstruktor digunakan dalam proyek nyata. Nah, jadi konstruktor digunakan setiap kali kita perlu memastikan bahwa data penting pada suatu objek. Contohnya ID, nama, status awal. Hal tersebut harus terisi sejak awal objek itu diciptakan. Misalnya, membuat objek produk harus memiliki kode produk dan status awal, stok awal. Nah, seperti itulah penjelasannya. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai kenapa konsep ini penting pada OP. Karena konsep ini mendukung prinsip keandalan kode dan menjaga integritas data objek. Objek tidak akan pernah berada pada kondisi setengah jadi atau memiliki nilai nol pada atribut kunci. Nah, di sini kami sudah bandingkan konsep konstruktor dengan konsep OOP lain, yang dimana kami mengambil contoh konstruktor dengan metode overloading dan juga setter. Lalu perbandingan konstruktor dengan metode overloading adalah konstruktor overloading memungkinkan beberapa konstruktor dengan parameter berbeda, mirip metode overloading, tetapi digunakan saat objek dibuat. Nah, seperti itu perbandingannya. Selanjutnya konstruktor dengan setter. Nah, perbandingannya adalah konstruktor memberi nilai awal saat objek dibuat, sedangkan setter digunakan untuk mengolah nilai setelah objek ada. Nah, seperti itu perbandingannya antara konstruktor dengan setter. Baik, selanjutnya di sini kami sudah simpulkan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami tadi adalah bahwa konstruktor adalah elemen fundamental dalam pemrograman berorientasi objek Java yang bertugas menjamin objek diinisialisasi dengan benar, mendukung inisialisasi yang fleksibel melalui overloading, dan memastikan konsistensi data. Di sisi lain, destruktor diwakili oleh garbage collector di Java yang menjalankan tugas penting dalam mengelola memori secara otomatis. Kedua konsep ini secara selektif memainkan peran sentral dalam mengamankan siklus hidup objek dan meningkatkan keandalan pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi seperti itulah presentasi kami. Sini saya mewakili kelompok 2 ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kami atau dalam video kami, dan semoga pemirsa bisa terhibur dengan video kami dan juga bisa bermanfaat untuk pemirsa. Sini saya ucapkan terima kasih telah menonton dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.